Ada satu kisah seorang khotib karena tergesa-gesa kemudian masuk masjid masih pakai helm dan ternyata kopiahnya masih tertinggal di dalam jok. Sehingga kemudian menjadi perhatian para jamaah sementara ia sudah cepat-cepat karena waktunya begitu mepet. Sehingga mati gaya itu sudah mempengaruhi di awal yang tidak nyaman. Sehingga ini juga ada contoh lucu ya dari seorang khotib Jumat membawa catatan tidak terlalu hafal. Nah, catatan ternyata di belakangnya ada kipas. Ternyata kertasnya ketika ditaruh tidak dipegang, kabur. Nah, ini masalah. Jadi tidak percaya diri, terus kemudian materinya jadi hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad amma ba'du. Sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita sudah sampai pada hari ke-14, pada materi yang ke-14. Saat ini akan kita bahas tentang kesalahan-kesalahan yang sering terjadi saat tampil ceramah, khutbah, kultum, pidato, presentasi, atau berbicara di depan umum. Ini yang sering terjadi. Karena itu kita perlu bahas, perlu sampaikan beberapa pengalaman tentang kesalahan-kesalahan yang sering terjadi. Kita pernah mendengar ada satu circle management, yaitu kita buat sebagai sirkulasi perbaikan, mulai dari plan, do, check, action. Plan, do, check, action. Direncanakan, dilakukan, dievaluasi, kemudian diperbaiki lagi, dilakukan perbaikan lagi, lalu direncanakan lagi. Begitu seterusnya dalam perbaikan yang kita lakukan. Evaluasi atau feedback bisa jadi, atau evaluasi yang lainnya. Plan, do, check, action. Direncanakan, dikerjakan, evaluasi, dirombak lagi, kemudian direncanakan lagi. Pada tahap evaluasi bisa dilakukan dengan evaluasi diri atau masukan dari orang lain, atau melakukan perbandingan dengan melihat orang lain melakukan sesuatu. Kita bisa merasakan apa yang terjadi di dalam tampilan kita. Apa yang kita rasakan atau mungkin orang rasakan, atau kita bandingkan dengan orang lain, kira-kira apa yang bisa diperbaiki. Melakukan perbaikan tidak harus melakukan kesalahan, tetapi melakukan perbaikan adalah karena kita menginginkan yang lebih baik daripada tampilan sebelumnya. Kesalahan yang sering terjadi diantaranya materi tidak tuntas, tampil tidak totalitas, kondisi tidak seperti prediksi, pakaian tidak sesuai dengan suasana, terlambat persiapan atau datang, tidak siap materi, catatan hilang, dan sebagainya. Itu yang sering terjadi. Coba kita bahas satu persatu dari kesalahan-kesalahan yang sering terjadi itu. Materi tidak tuntas. Bisa jadi karena tidak dipersiapkan, atau manajemen waktu yang tidak bagus, fokus pada poin tertentu sehingga kemudian poin yang lain menjadi tertinggal atau terabaikan, waktu sudah habis misalnya. Melihat kondisi sekitar, kemudian kita menjadi tidak fokus pada materi yang ada, atau kita lupa tidak membawa catatan,
atau mengandalkan hafalan sehingga ada sesuatu yang terlewatkan. Itu permasalahan yang terjadi. Sehingga kita perlu persiapan, perlu manage waktunya, perlu perhatikan poin-poin penting yang harus kita sampaikan, dan disampaikan tidak terpengaruh oleh kondisi sekitar tetapi disesuaikan. Kalau perlu membawa catatan yang kemarin poin-poin atau catatan penting, tidak hanya mengandalkan hafalan semata-mata. Tampil tidak totalitas. Bisa jadi karena kita sendiri tidak siap secara maknawiyah, terpengaruh oleh kondisi yang ada, misalnya karena ada orang yang hebat di depan kita, sehingga kita menjadi tidak percaya diri, tidak sedang sehat, mungkin lagi flu, lagi sakit, materi tidak sesuai dengan kondisi, kita sudah menyiapkan materi apa, ternyata kondisinya berbeda. Sehingga kemudian kita menjadi semacam, loh kok begini, gitu ya. Karena itu kita harus cepat untuk menyesuaikan diri. Tidak siap materi, ini yang paling berpengaruh biasanya. Atau pakaian tidak memadai, oh ternyata pestanya tidak sesuai yang kita persiapkan. Kita sudah kadung pakai jas, ternyata suasananya biasa saja. Suasananya resmi, kita malah pakai pakaian biasa saja. Di panggung yang begitu tampak, ternyata kita pakai sandal biasa. Nah, itu menjadikan tampil kita juga tidak totalitas. Kita sudah kadung menyiapkan seperti di masjid, ternyata tampilannya tidak di masjid, tapi di panggung. Atau minder, karena melihat ada orang lain yang kita lihat, menjadikan kita minder. Ini menjadikan tampilan tidak totalitas. Solusinya apa? Ya, siapkan maknawiyah, tidak terpengaruh oleh kondisi, cepat menyesuaikan, mempersiapkan diri untuk selalu tampil sehat, terus materi disesuaikan dengan kondisi yang ada, dipersiapkan dengan baik, kemudian dipastikan suasana pestanya, suasana acaranya, sehingga pakaian kita tidak berbeda, menjadikan kita minder dan sebagainya. Kondisi tidak seperti yang diprediksi. Waktu, kita sudah datang awal, ternyata waktunya mundur 2 jam. Ini juga membuat kita kadang-kadang bete. Atau kita sudah mempersiapkan agak lambat, ternyata ditelepon, disuruh cepat-cepat. Nah, itu juga mempengaruhi. Atau kondisi tidak seperti diprediksi, karakter audiens, ternyata audiennya macam-macam, padahal kita menyiapkan audiens yang setara. Materi harus diganti karena tidak sesuai. Persiapan tidak seperti kondisi, listrik mati dan sebagainya, padahal kita perlu listrik. Tempat acara tidak seperti yang kita bayangkan. Inilah pentingnya kita memastikan sesuatu itu dari awal. Bertanya atau melihat tempat acara sebelum acara dimulai, sehingga kita punya waktu untuk prepare dan kondisinya tidak meleset sangat jauh dari apa yang kita prediksi. Pakaian tidak sesuai. Nah, ini kalau orang bilang akhirnya mati gaya. Berkumpul dengan orang kampung pakai jas. Audiennya pejabat pakai gamis. Bersama para santri pakai celana dan batik. Bersama para pelajar malah pakai sarung. Inilah yang disebut mati gaya. Sehingga kita malah nggak nyaman. Nah, ini kesalahan yang harus kita hindari. Apalagi kemudian atribut-atribut penting tertinggal. Kopiah misalnya. Ada satu kisah seorang khotib karena tergesa-gesa kemudian masuk masjid masih pakai helm dan ternyata kopiahnya masih tertinggal di dalam jok. Sehingga kemudian menjadi perhatian para jamaah, sementara ia sudah cepat-cepat karena waktunya begitu mepet. Sehingga mati gaya itu sudah mempengaruhi di awal yang tidak nyaman.
terlambat persiapan datang, teknisnya tidak disiapkan, audionya belum siap, laptopnya tidak bisa beroperasi, LCD proyektor ternyata tidak memadai, listrik, kabelnya tidak cukup, dan seterusnya. Setting acaranya seperti apa kita tidak pahami dari awal, maka itu akan menjadi masalah. Pastikan teknisnya seperti apa, audionya, laptopnya, proyektornya, listriknya, posisinya, dan sebagainya, setting acaranya seperti apa, kita punya waktu berapa, dan seterusnya. Itu dari awal sudah dipersiapkan sebelum para undangan datang. Tidak siap materi, catatan hilang, ini menjadi masalah. Kita harus siap dengan segala suasana. Ada laptop atau tidak ada laptop, ya. Ada catatan atau tidak ada catatan, maka kita harus pastikan kita siap. Sehingga ketika laptop tidak bisa dioperasikan, kita punya opsi yang lain. Ketika catatan hilang, kita punya peluang yang lainnya. Sehingga ini juga ada contoh lucu ya, dari seorang khotib Jumat membawa catatan, tidak terlalu hafal. Nah, catatan ternyata di belakangnya ada kipas, ternyata kertasnya ketika ditaruh tidak dipegang, kabur. Nah, ini masalah. Jadi tidak percaya diri, terus kemudian materinya jadi hilang, menjadi masalah. Ini harus kita pastikan kalau ada kipas, pastikan dipegang catatannya. Ya. Atau tidak hafal poin-poin materi, maka kita perlu minimal poin-poin itu kita hafalkan. Tidak tahu kesimpulannya, tidak paham materi, harus dihindari. Nah, demikian tadi beberapa poin tentang kesalahan-kesalahan yang sering terjadi. Semoga bermanfaat. Tidak mungkin kita menghindar dari kesalahan. Setiap kita punya peluang untuk salah. Tidak mustahil kita akan salah atau punya kekurangan. Tetapi yang paling penting adalah kita mau koreksi diri, mau memperbaiki diri untuk ke depan lebih baik. Alaikum minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat sekalian.